Ini buat epeng nih, bawa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina 'ilman nafi'an min kulli jihatin min khazaini ilmika wa khazaini sirrika bi ghairi sabi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tentunya puji syukur untuk Allah atas nikmat karunia umumnya yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, anugerah dan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan nikmat, karunia, kebaikan dan apapun bentuk dan rupa namanya, Allah iringi dengan bimbingannya ya. Bimbingan yang membuat kita bisa bersyukur terhadap semua anugerahnya, bersyukur terhadap semua nikmatnya, bersyukur terhadap semua kebaikan-kebaikan yang Allah tetapkan buat kita semua. Karena kalau tanpa bimbingan kayaknya sulit kita untuk bisa bersyukur ya. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan dengan kalimat alhamdulillah, memuji kepada Allah, bagian dari rasa keinginan serta harapan, asa yang terdalam untuk Allah turunkan bimbingan kepada kita sekalian ya. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa bisa bersyukur, yang syukurnya sesuai dengan tuntunan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kenapa nih? Profesor itu. Tes. Tes. Sampai di mana? Nikmat doang. Berarti nyimak kalau begitu ya. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan untuk junjungan malam, untuk kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk seluruh sahabatnya, untuk semua dan setiap umat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Harapannya mudah-mudahan kita adalah bagian umatnya yang dihitung, yang direken, yang disebut, yang dikenal sebagai umat dan pengikutnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita berpeluang mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besarnya, pertolongan agungnya, baik pertolongan di dalam agamanya, pertolongan di dalam dunia, pertolongan di dalam alam barzah, ataupun nanti pertolongan sampai di yaumil qiyamah, sampai di yaumil akhirah. Mudah-mudahan senantiasa pertolongan dan syafaatul uzmanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. Tentunya sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Fajar, bentar lagi jadi bapak beserta keluarga, abang, adik punya aja? Belum punya. Itu tanda tuh. Biasanya kalau jawaban spontan itu hasil pemikiran yang lama tuh. Gak bisa dikit lagi. Untuk. Keluarganya saudara Fajar, abang, ibu, bapak, semua dah ya, semuanya senantiasa mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah semuanya tanpa mengurangi rasa azim dan hormat saya yakin semuanya pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nggak bosan-bosan saya berani bilang bahwasanya semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kalau mau bukti ini malam siapapun yang hadir di dalam pandangan Allah adalah makhluk-makhluk Allah yang termulia. Apa buktinya? Coba diam-diam, Abi mau ngebuktiin nih. Nah, enakan dikit. Dah. Ya. Apa buktinya bahwasanya kita akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala? Gampang buktinya, ini malam ya. Biasanya kita lagi ngapain kalau enggak ini malam? Biasanya kita ngapain? Selain malam ini? Bakar ikan. Terus? Umpan nikahan. Ini mah nyinggung ini. Ya 10 Dre. Itu mah jadwal saya sekarang. Bisa aja gimana? Kita buktikan bahwasanya kita dalam pandangan Allah termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk pengen tahu ke arah situ, maka saya tanya, biasanya selain malam Jumat, ya kita lihat ngapain di jam-jam gini hari nih? Makan ikan, udah pernah itu sama saya, ya. Ngapain ini? Ya. Mabar, apalagi? Itu yang punya HP mabar. Bima mabar Bim. Allah gerakan hati kita, Allah gerakan dan Allah ringankan langkah kita, bahkan Allah mudahkan lisan kita untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, membaca burdah, membaca salawat, membaca silsilah zikir dan tahlil, mengagungkan Allah, mencintai Rasul. Ini tandanya bahwasanya Allah memuliakan kita. Apa sebabnya? Nggak sembarangan saudara. Orang yang bisa memuliakan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dia tahu Allah itu maha mulia, tapi dia nggak akan bisa muliakan Allah kalau Allah nggak kehendaki untuk memuliakan zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu ringan, kita begitu enteng, kita tanpa babi bu mudah untuk melafazkan kalimat tahlil, kalimat-kalimat thayyibah. Siapa yang menggerakkan kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Kita pilihan dari hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah untuk mampu menyebut asma dan namanya di malam ini. Jutaan, miliaran makhluk yang Allah ciptain saudara. Banyak ya yang Allah ciptain, jutaan, miliaran. Belum tentu ini malam ditakdirkan untuk bertakaruban ilallah, berdekat-dekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya kita semua dalam pandangan Allah sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Coba deh kita pikir-pikir, ya. Ini malam biasanya ada yang lagi mabar ngapain? Ini malam bisa jadi bukan hanya sekedar mabar, lagi ngapain? Lagi ngerumpi, lagi ngebully, lagi ngegibah, lagi banyak dosa-dosa yang diperbuat. Ini malam stop, ini malam terhenti, ini malam stop, ini malam terhenti. Itu perbuatan yang gak jenangin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita diposisikan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berhenti dari kemaksiatan ini malam. Apa artinya? Ini salah satu tanda dari dua tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Makanya rugi ya, ketika ada kemuliaan, wadah kemuliaan kita tinggalkan atau kita nggak mau datang dan masuk ke dalamnya. Itu rugi yang sebesar-besarnya. Kenapa? Berarti kita bukan pilihan yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau kita dimuliain sama orang-orang yang tidak mulia, itu biasa kemuliaannya. Kalau kita dimuliakan sama orang-orang mulia, itu juga biasa mulianya. Tapi kita dimuliakan oleh zat yang maha mulia, oleh zat yang membentuk kemuliaan, oleh zat yang memiliki kemuliaan. Zat itu memuliakan dia, zat itu memuliakan kita. Coba bayangin ya, yang memuliakan kita bukan lagi orang-orang istimewa. Yang memuliakan kita adalah zat yang membentuk orang-orang itu menjadi istimewa. Yang memuliakan kita bukan lagi orang-orang yang terkenal. Yang memuliakan kita adalah zat yang membentuk orang-orang itu menjadi terkenal. Artinya apa? Kita lebih istimewa dari orang-orang yang dibuat istimewa. Kita lebih terkenal di alam akhirat, di alam langit dibanding orang-orang yang dibuat terkenal. Kenapa?
Yang istimewa belum tentu berzikir ini malam. Yang istimewa belum tentu taqarruban ini malam. Yang terkenal belum tentu taqarruban ini malam. Tapi kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lantaran hadir di tempat ini, Allah berikan kemuliaan. Ya? Siapa kita? Tukang ikan? Iya. Tapi kita bisa taqarruban ilallah. Siapa kita? Tukang percetakan kayak Bang Iwan. Tapi kita bisa taqarruban ilallah. Iya. Siapa kita? Tukang foto kayak Bang Yawir. Enggak masalah. Apapun statusnya, apapun pekerjaannya, ya. Kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk tunduk. Kenapa? Karena yang muliakan adalah Zat yang maha mulia. Mahal ini suasana, mahal, ya. Maka mudah-mudahan ini bisa terus langgeng, ya. Tertarik hati kita, terpatri dalam diri kita untuk selalu bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memuliakan Allah, apapun medannya, apapun wadahnya, maka akan kembali Allah memuliakan kita, saudara. Begitu, kan? Dan mudah-mudahan kita berharap kita, keluarga, anak-anak kita, keturunan kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak penting kalau satu-satu harus diabsen, yang mulia saudara Uswah Fatoni nggak penting, kan? Yang mulia Bari siapa namanya? Akbari apa? Boleh. Hah? Muhammad Akbari. Muhammad Akbari. Akbari apa lagi? Septino. Muhammad Akbari Septino. Nggak penting. Emang orang yang nggak penting. Betul. Begini maksudnya, ya. Nggak penting dimuliakan oleh manusia dan juga nggak penting dibenci oleh manusia. Ya. Yang penting itu ketika pandangan Allah. Kalau Allah memuliakan itu penting. Kalau Allah benci, itu juga yang harus kita lari dari yang demikian begitu. Lima kita pengen dimuliain sama orang, dikatain sama orang ogah, dibenci sama orang ogah, dimuliain mau. Padahal itu bukan hal yang penting, saudara. Kenapa? Saat ini orang muliain kita, besok lusa minggu depan dicaci maki, diomelin, dibenci, dijauhin. Kenapa? Manusia mau turun naik, saudara, kadarnya kayak kolesterol, turun naik. Darahnya tetap tinggi, terendah, begitu dah. Ya, emosinya juga begitu. Lagi demen sama Akbari, ya. Lagi demen. Kalau lagi benci, ya, lu kayak Farhan. Ya. Begitu dah, pokoknya begitu, ya. Nggak penting. Dimuliakan oleh seseorang nggak penting, ya. Yang penting dapat kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini malam bertempatan di rumah saudara Fajar. Kayaknya punya hajat katanya ini, ya. Pengen merajut tali pernikahan. Cuman tadi sambutannya dikit banget. Menyiapin teks. Bukan, saya pengennya sambutannya yang luas. Kenapa? Mau tutup buku soalnya. Mau tutup buku, bisa lah bercerita sejarahnya. Bagaimana ceritanya ketemu dengan calonnya. Bagaimana ketemu dengan siapa namanya? Hafal banget. Jangan lah. Mimpinya juga mimpinya. Apa pastinya? Wong ntar ijab kan gak disebut. Kalau nggak hafal hafalin ntar malu. Nah, kudu disebut ntar. Karina ini Wilis binti. Gak lupa. Oh, apa? Lurus dah punya. Sah. Faqala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, ya, ila akhir ayat. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala an khalaqalakum. Allah jadiin, ya, Allah ciptain kita, ya, pasangan hidup kita. Istri itu tanda-tanda kekuasaan Allah, begitu gampangnya. Pasangan hidup kita itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, itu kalimat diawali dengan kalimat wa min ayatihi. Kalau di mana kita dapatkan kalimat berupa ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah, itu maksudnya adalah sesuatu yang mampu menggetarkan jiwa, sesuatu yang mampu menggetarkan akal. Kenapa? Karena tanda-tanda kekuasaan Allah apapun bentuknya nggak akan tercapai oleh akal pikiran.